Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai sejarah kejayaan Islam terhadap perkembangan acquired knowledge. Berikut anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Nurul Fathiyah Suryani, yang kedua yaitu Dwi Kurniati, dan yang ketiga yaitu Robin Sastrawijaya. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai periodisasi perkembangan Islam. Periodisasi perkembangan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua yaitu periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Pada periode klasik ini terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik disebut juga sebagai the Golden Age of Islam karena perkembangan ilmunya yang sangat pesat. Selain itu juga muncul ilmuwan-ilmuwan, para tokoh-tokoh yang sangat tersohor, baik itu secara dalam lingkup Islam maupun dalam lingkup global. Nah, yang selanjutnya yaitu periode pertengahan. Periode ini terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode ini juga disebut sebagai masa kemunduran. Pada masa kemunduran itu dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran itu sendiri dan juga fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran itu terjadi karena adanya desentralisasi dan juga disintegrasi antara umat Islam. Terdapat 2 kubu besar yaitu kubu Arab dan juga kubu Persia. Hal ini juga terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara Sunni dan Syiah yang memperparah adanya disintegrasi dalam umat Islam itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu fase 3 kerajaan besar. Pada fase 3 kerajaan besar ini terdapat 3 kerajaan yang memerintah Islam. Yang pertama yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan juga kerajaan Mughal di India. Pada kedua fase, baik itu fase kemunduran dan juga fase 3 kerajaan besar, ilmu pengetahuan itu sangat minim, pembaruan, dan juga terjadi kemunduran. Hal ini terjadi karena disintegrasi tadi dan juga ada tekanan-tekanan dari pihak luar, kerajaan-kerajaan lain yang berada di sekitar kerajaan Islam itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, atau biasa dijuluki sebagai masa kebangkitan. Masa kebangkitan ini muncul karena adanya kesadaran dari para raja dan juga para ulama Islam tentang pentingnya peningkatan mutu umat Islam. Hal ini disebabkan karena para raja dan juga ulama ini mulai menyadari betapa besar pengaruh dari peradaban Barat saat ini terhadap umat Islam. Mereka menyadari bahwa umat Islam perlu mengejar ketertinggalan dan juga perlu untuk mengulang kembali masa-masa kejayaan Islam dan juga ilmu pengetahuannya. Nah, pada makalah ini akan lebih banyak dijelaskan mengenai perkembangan pada masa periode klasik, yang mana pada periode klasik ini ilmu pengetahuan itu sangat banyak dan juga perkembangannya sangat banyak dan juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul. Hal ini sangat berpengaruh baik itu bagi perkembangan ilmu modern Islam saat ini maupun dengan ilmu modern yang dijadikan tolak ukur bangsa Barat saat ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pada 2 periode selanjutnya tidak terlalu dibahas karena pada 2 periode ini pengetahuan tidak banyak mengalami pembaruan, bahkan mengalami kemunduran. Untuk materi selanjutnya mengenai perkembangan pada periode klasik akan disampaikan oleh Mbak Fathiyah.
Materi yang kedua yaitu pencapaian pada periode klasik. Di sini pencapaiannya adalah di bidang disiplin ilmu pengetahuan. Yang pertama ada matematika. Di bidang matematika, penemuan angka India berjumlah 9 dan angka 0, penemuan pecahan desimal, menggagas ilmu aljabar dan menghubungkannya dengan ilmu geometri, serta menggunakan alat hitung. Berikutnya ilmu fisika, di mana ditemukan ilmu optik, terkhusus ilmu cahaya, dan penemuan ilmu hidrostatik. Kemudian ada ilmu kimia, berupa penemuan perawatan kimia, penemuan kosakata kimia yang diadopsi dari bahasa Arab, serta penulisan 70 risalah tentang kimia oleh Jabir bin Hayyan. Kemudian ada di bidang kedokteran, berupa penemuan penyakit tetanus dan cara penanganannya, penemuan cara pengobatan patah tulang, mengembangkan metode operasi, dan penemuan sirkulasi pembuluh darah. Sedangkan di bidang farmasi berupa penemuan berbagai macam antibiotik dan tanaman obat-obatan, serta membudidayakan tanaman obat-obatan tersebut. Lalu ada di bidang ilmu geometri, menggambarkan geometri besar-besaran untuk memudahkan pengembangan bidang teknologi, arsitektur, dan astronomi. Kemudian ada di bidang geologi, berhasil membuat prinsip-prinsip dasar ilmu pertambangan, menulis buku ilmiah tentang barang tambang dan batu, menafsirkan berbagai fenomena hidrologi. Di bidang ilmu astronomi, ada penemuan peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, mengukur besar dan jarak benda langit ke bumi, serta menghitung lamanya pergantian tahun berdasarkan pergerakan matahari. Kemudian di bidang geografi, memiliki pengetahuan tentang rute perjalanan laut, jaringan sungai, dan letak pulau-pulau, serta menulis kamus ilmu geografi. Yang terakhir di bidang bahasa dan sastra, di mana bahasa Arab memberi pengaruh terhadap berbagai bahasa, serta sastra dan pemikiran penting dari literatur Arab itu mempengaruhi bangsa Eropa. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Robin. Kepada Mas Robin dipersilakan. Selanjutnya, tokoh ilmuwan Islam masyhur periode klasik. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Muhammad Abu Musa Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi adalah penemu aljabar dan angka 0. Dan konsep aljabar dipakai di matematika Eropa. Beliau menghabiskan hampir sepanjang hidupnya berprofesi sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Karya pertama Al-Khwarizmi ialah Al-Jabar. Karena kedalaman buku ini, ia dijuluki Bapak Al-Jabar. Buku kedua karya besar Al-Khwarizmi adalah tentang aritmatika. Karya lain Al-Khwarizmi ialah Kitab Al-Jam wal Tafriq Bihisab Al-Hid. Karya ini dikenal pelajaran pertama yang ditulis dengan menggunakan sistem bilangan desimal. Karya itu adalah titik awal pengembangan matematika dan sains. Al-Khwarizmi juga melebarkan karyanya di bidang astronomi dan geografi. Yang kedua yaitu Al-Buzjani. Abul Wafa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail Al-Buzjani dikenal sebagai peletak dasar dari rumus-rumus trigonometri. Lebih dari itu, Al-Wafa juga menemukan 2 buah rumus untuk setengah sudut dalam perhitungan trigonometri. Yang ketiga, Al-Biruni. Ilmuwan besar ini dilahirkan pada bulan September tahun 973 Masehi di daerah Khawarizm, Turkmenistan. Al-Biruni merupakan ilmuwan dalam bidang matematika Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru. Ia juga seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Al-Biruni banyak menghasilkan karya tulis, tapi hanya sekitar 200 buku yang dapat diketahui. Di antaranya, Tarikh Al-Hindi sebagai karya pertama dan terbaik yang pernah ditulis sarjana Muslim tentang India. Kemudian buku Tafhim li Awal Al-Sina atau Al-Tajim yang mengupas tentang ilmu geometri, aritmatika, dan astrologi. Sedangkan khusus astronomi, Al-Biruni menulis buku Al-Qanun. Yang keempat, Al-Kindi. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Sabah bin Imran bin Al-Ash'ad bin Qais. Nasabnya sampai pada kautan berdarah Arab asli.
Dia merupakan ahli dalam ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna langit biru bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bertebaran di udara. Al-Kindi juga menjelaskan secara ilmiah berbagai proses kimiawi penting, seperti penyaringan dan penyulingan. Karya Al-Kindi dalam ilmu matematika mencapai 43 buku, 32 buku tentang ilmu geometri, 22 buku bidang kedokteran, dan banyak memisah-misahkan spesialisasi dalam bidang kedokteran yang penting pada usia 17 tahun. Yang kelima, Al-Khazini. Al-Khazini adalah salah satu ilmuwan muslim terkemuka dalam bidang fisika, mekanik, dan astronomi. Al-Khazini merupakan seorang ilmuwan yang telah lama terlupakan. Karyanya terfokus pada dua disiplin ilmu. Kedua disiplin ilmu tersebut pada saat ini dikenal dengan ilmu hidrostatik dan statik. Al-Khazini berhasil menciptakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur ketebalan udara dan gas. Penemuan Al-Khazini ini telah memberi jalan bagi seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei untuk menciptakan termometer. Yang keenam yaitu Ibnu Haytham. Ibnu Haytham memiliki prestasi yang menonjol di antara para ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan alam. Beberapa bidang yang menonjol dari Ibnu Haytham yaitu ilmu matematika meliputi ilmu hitung, aljabar, geometri, dan hitungan trigonometri. Ilmu pengetahuan alam terutama ilmu optik yang oleh Ibnu Haytham disebut ilmu al-manazil. Ilmu falak atau ilmu astronomi sebagaimana yang dikatakan oleh para ilmuwan Islam. Hasil penelitian ilmu Haytham pada lensa dan potensi pembesarannya telah membuka jalan bagi pengguna lensa untuk memperbaiki cacat penglihatan. Dalam bidang ilmu optik, Haytham membuat karya yang sangat penting yaitu kitab Al-Manazil. Karya lainnya seperti Risalah fi Al-Ain wal Absar dan masih banyak karya lainnya. Al-Haytham menguasai ilmu matematika dan dia menerapkan ilmu ini pada ilmu fisika dan astronomi. Al-Haytham juga merupakan penemu kamera. Selanjutnya yang ke-8 adalah Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan merupakan salah seorang yang dianggap pantas sebagai wakil utama alkimia. Pada masa-masa awal perkembangannya, para ilmuwan barat pun mengakui bahwa dasar-dasar ilmu kimia modern diletakkan para kimiawan muslim di barat. Mereka menjulukinya Geber. Beberapa penemuan Jabir Ibnu Hayyan diantaranya adalah asam klorida, asam sitrat, asam nitrat, asam asetat, teknik distilasi, dan teknik kristalisasi. Dia juga menemukan larutan aqua regia untuk melarutkan emas. Ia juga penemu sederet proses kimia seperti penyulingan atau distilasi, kristalisasi, kalnasi, dan sublimasi. Jabir juga seorang penulis produktif. Tak kurang dari 200 karya telah dihasilkan. Yang selanjutnya Muhammad al-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi, dalam bahasa Latin nama panggilannya ar-Razi, telah diubah menjadi Roses. Ia lahir di Rey, Teheran pada 854 Masehi. Sebagai literatur Arab telah mencabut nama panggilannya Galenus Arab, yaitu panggilan pertama yang digunakan oleh dokter dan ahli sejarah. Ar-Razi memiliki penemuan ilmiah besar dalam bidang kedokteran dan kimia. Dia memiliki hasil studi penting dan bernilai dalam bidang filsafat. Dia menulis sebanyak kurang lebih 200 buku. Di bidang kedokteran, dia menemukan pengaruh faktor kejiwaan dan mengobati berbagai penyakit pada anggota tubuh. Pengaruh alergi atau hipersensitif pada sebagian orang sakit, membedakan antara penyakit cacar biasa dengan cacar air.
pada masa sakit pertama yang hampir serupa pada dua gejala itu. Karya paling masyhurnya adalah Kitab Al-Hawi. Buku ini adalah buku yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Selama berabad-abad, buku tersebut menjadi rujukan terpenting bagi kedokteran di Eropa. Selain itu, kitab At-Tib Al-Mansuri yang merupakan kitab tentang anatomi tubuh. Dalam bidang kimia, dia menemukan benang jahit untuk operasi yang terbuat dari bahan selaput hewan. Dia yang pertama kali menjelaskan penggunaan perban gipsum pada pengobatan patah tulang. Kesembilan, Al-Qasim Az-Zahrawi adalah ilmuwan Arab dan Muslim terbesar di bidang bedah. Dia lahir di Zahra, Cordova pada tahun 936 Masehi. Dia dikenal sebagai ahli bedah terbesar di dunia hingga masa kebangkitan Eropa dan dijuluki sebagai bapak ilmu bedah. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang semuanya belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Selain catgut, ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya. Sebutlah pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bonsau, plester, dan masih banyak lagi. Karya monumentalnya adalah kitab At-Tasrif Liman Ajiza an At-Talif yang menjadi pedoman bagi kedokteran dunia sampai sekarang. Yang ke-10, Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan di desa Afasna di dekat provinsi Bukhara, Persia pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina adalah ilmuwan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, kimia, kedokteran, filsafat, musik, logika, fisika, politik, dan psikologi. Dia mengarang lebih dari 400 buku dari berbagai bidang yang berfokus pada ilmu kedokteran. Ibnu Sina juga dianggap sebagai bapak kedokteran modern. Beberapa karya terkenal Ibnu Sina yaitu As-Sifa, buku tentang ilmu filsafat, An-Najat, yaitu ada ringkasan dari buku Sifa, Al-Qanun, ilmu kedokteran, yang merupakan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Yang terakhir adalah Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i merupakan seorang filsuf teolog Muslim Persia. Di Barat ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Dalam hidupnya, Al-Ghazali memiliki minat yang mendalam terhadap ilmu. Ia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Karena ilmunya yang tinggi, Al-Ghazali dilantik sebagai mahaguru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Ia juga pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Itulah beberapa tokoh Islam terkemuka pada periode klasik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.